Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Yuli. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absensi di classroom ya. Kemudian siapkan alat tulis kalian. Hari ini Bu Yuli ditemani oleh dua orang teman kalian, ada Jamal dan ada Laili. Agar lebih bersemangat, kita tepuk anak hebat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Prok prok prok. Jujur. Prok prok prok. Disiplin. Prok prok prok. Tanggung jawab. Prok prok prok. Sopan santun. Prok prok prok. Hebat. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita akan belajar tematika, subtematika pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melihat slide PPT, siswa dapat menyimpulkan berbagai jenis penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Setelah melihat slide PPT tentang iklan, siswa mampu membuat sebuah video iklan elektronik sesuai naskah yang mereka buat. Dan setelah melihat video, siswa mampu mengidentifikasikan bahan dan alat pembuatan batik. Jamal, kamu pernah sakit perut tidak? Pernah. Anak-anak, kalian pernah sakit perut tidak? Sakit perut adalah salah satu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Apalagi ya gangguan yang lain pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah diare. Diare terjadi jika penderita mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali dalam sehari. Penyebabnya adalah karena makanan yang tidak bersih, kemudian alergi terhadap makanan, juga karena terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Selanjutnya adalah radang usus buntu. Radang usus buntu menyerang pada usus besar. Gejala yang timbul adalah perut bagian bawah terasa sangat nyeri, perut terasa mual dan disertai dengan muntah. Kadang juga tubuh mengalami demam. Ini diakibatkan karena usus buntu meradang. Penderitanya kadang harus operasi untuk penyembuhan. Selanjutnya adalah sakit tipes. Tipes adalah suatu penyakit peradangan pada usus. Tipes dapat timbul karena kebersihan makanan yang tidak terjaga. Gejalanya antara lain tubuh menggigil, kemudian punggung terasa sakit, kadang disertai diare atau sembelit. Penderita tipes harus dirawat di rumah sakit dan makanannya juga harus berbentuk bubur. Anak-anak pernah dengar tentang susah buang air besar atau sembelit tidak? Nah, pasti kalian pernah mendengar. Sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Gejalanya feses keras, kemudian harus mengejar saat buang air besar, merasa ada penyumbatan di rektum sehingga tinja sulit dikeluarkan, juga merasa tidak tuntas setelah buang air besar. Penyakit ini biasanya disebabkan karena kekurangan serat pada makanan. Itu tadi sebagian dari gangguan sistem pencernaan pada manusia. Sekarang buka buku siswa kalian halaman 108 ya. Di situ ada lembar kegiatan. Kalian isi, jangan lupa kesimpulan dari apa yang kalian dengarkan tadi. Jamal, Laili, kalau kamu sakit mah, kamu tahu obatnya dari mana? Dari televisi. Saya dari koran, majalah. Nah, televisi, koran, majalah itu biasanya menayangkan yang namanya iklan. Kalian tahu apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri iklan adalah yang pertama, pilihan katanya harus menarik, tepat, logis, dan sopan. Kemudian, pilihan katanya harus memiliki sugesti,
layar. Lalu menonjolkan informasi yang dipentingkan dan harus menunjukkan sasarannya. Dan sekarang syarat iklan. Yang pertama, harus objektif dan jujur sesuai dengan realita, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung perasaan pihak lain, dan yang paling penting, iklan itu harus menarik perhatian orang banyak. Secara umum, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak, iklan yang ditayangkan di majalah, tabloid, dan juga surat kabar. Sedangkan iklan elektronik itu ditayangkan di televisi, radio, juga di internet. Tugas kalian nanti adalah membuat rancangan naskah iklan, lalu membuatnya menjadi video. Jangan lupa menggunakan sarana pendukung. Juga perhatikan penampilanmu, mulai dari intonasi, kemudian ekspresi, lalu gerak tubuh. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, terlihat dari keragaman budaya daerahnya. Salah satunya adalah seni batik. Di situ dijelaskan tentang beberapa teknik pembuatan batik, yaitu teknik batik tulis, batik cap, dan batik cetak atau sablon. Juga ada beberapa motif batik dari berbagai daerah yang memiliki makna sendiri-sendiri. Nah, kalian bertugas sekarang mencari alat-alat yang digunakan untuk membuat batik tulis. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan hari ini adalah kita harus selalu menjaga kesehatan sehingga terhindar dari segala macam jenis gangguan pada tubuh kita. Kita juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan meskipun negara kita ini terdiri dari berbagai macam budayanya. Agar kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan latihan soal-soal yang ada di classroom ya. Untuk besok pagi, kita akan belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kita juga akan melihat presentasi dari teman kalian, dari iklan yang teman kalian buat ya. Nah, karena ini masih musim pandemi, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat belajar, tetap semangat.